Bismillah, tawakkalna 'ala Allah. Kita mencoba berbagi catatan berkenaan dengan surah Al-Fatihah ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Atau juga ada qiraah yang membacanya Maliki Yaumiddin. Baik mimnya dibaca panjang dengan alif maupun tanpa alif. Di dalam tafsir Fathul Qadir dinyatakan kedua-duanya pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat At-Tirmizi dari Ummi Salamah dikatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u Maliki bi ghairi alif. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Maliki tanpa alif, tidak panjang. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman kanu yaqra'una Maliki bi alif, membaca Maliki panjang dengan alif. Artinya kita boleh membaca salah satu di antara keduanya. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir juga ada yang membaca Maliki Yaumiddin, lamnya yang dipanjangkan. Baik Maliki maupun Maliki, memang ketiga atribut ini ada di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Fatihah ayat keempat ini kita menemukan kalimat Maliki Yaumiddin. Itu yang terbaca di dalam mushaf kita. Walaupun pada mushaf yang lain, di belahan bumi yang lain, ya tertulisnya Maliki Yaumiddin. Itu perbedaan qiraah yang memang pada kesempatannya ada ulama yang berkompeten di situ bisa menjelaskannya. Bukan berarti Al-Quran berubah, bukan berarti tidak orisinal, tetapi memang ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyrah yang semuanya menjadi hazanah di dalam kehidupan intelektual Islam. Kemudian di dalam surah Al-Qamar ayat 55 ada kalimat fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir, bahwa orang-orang yang bertakwa dengan gambaran surga yang begitu indah, kemudian disimpulkan dengan kalimat mereka itu berada di tempat yang benar, inda maliki muqtadir, di sisi Allah Maharaja yang maha berkuasa. Di dalam tafsir Jalalain, Malik dengan dipanjangkan pada lamnya itu bermakna mubalaghah. Azizil Malik, raja yang maha berkuasa. Kemudian di penghujung Al-Quran kita menemukan kalimat Malikin Nas, raja manusia, yang memiliki maharaja dan raja, semuanya adalah atribut bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana misalnya disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 284, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah seluruhnya apa yang ada di langit dan di bumi, termasuk di dalamnya kita, nyawa kita, tubuh kita, dan seluruh yang kita rasa sebagai milik kita sebenarnya hanya titipan saja, hanya amanah saja, hanya hak guna pakai saja. Sedangkan hakikatnya seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dimintai pertanggungjawab ketika nanti berhadapan dengan Allah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita gunakan dari apa yang kita rasa sebagai milik kita, yang sebenarnya hakikatnya adalah milik Allah semuanya. Kemudian ditegaskan di dalam surah Al-Fatir ayat ke-13 misalnya. Pada kalimat yang saya highlight, ada kalimat Dzalikumullah rabbukum, itulah Allah Rabb kalian, lahul mulk, milik Allah segala kerajaan. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir.
Sedangkan yang mereka seru selain Allah, selainnya mereka tidak memiliki, bahkan sekulit ari pun tidak memiliki apapun. Pada surah ke-34 ayat 22, penegasan yang sama dengan kalimat yang berbeda, la yamlikuna mithqala dzarrah. Mereka yang diduga, diyakini dengan keyakinan yang salah sebagai tandingan-tandingan Allah, itu tidak memiliki bahkan seberat zarrah, seberat atom pun, fis samawati wala fil ard. Mereka tidak punya hak sedikit pun di langit maupun di bumi, tidak ada yang mereka miliki walaupun hanya seberat zarrah. Wa ma lahum fihi ma min syirkin, bahkan mereka sedikit pun tidak punya saham di dalam menciptakan langit dan bumi. Maka ini kalau secara ilmiah, siapapun yang diduga sebagai Tuhan, bisa-bisa saja manusia mengangkat sesuatu selain Allah sebagai Tuhan. Tetapi Allah menantang mereka menciptakan langit bumi atau tidak. Atau apa mereka punya saham sedikit saja tentang penciptaan langit dan bumi. Dan ketika terbukti tidak ada seorang pun yang punya saham dalam penciptaan langit dan bumi, maka mereka bukan Tuhan. Nanti kita bisa melihat terjemahnya di sini. Bagi yang memerlukan filenya bisa minta pada panitia. Kemudian Allah sebagai Maharaja disebutkan di dalam beberapa ayat ini. Lillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah kerajaan langit dan bumi. Sehingga ketika kita berada di bumi, disadari atau tidak, dan sebaiknya kita menyadari dengan sepenuh hati, kita adalah bagian dari kerajaan Allah itu. Kita adalah rakyat dari kerajaan Allah itu. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Dan pada surah Ali Imran dinyatakan menjadi sebentuk doa yang indah. Qul, katakanlah, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, pemilik segala kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau mencabut kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan dengan kerajaan itu siapa yang Engkau kehendaki, tetapi Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Kalau dalam konteks kerajaan, ada yang menjadi mulia dengan kerajaan itu, seperti Nabi Sulaiman misalnya, Zulkarnain. Tapi ada yang menjadi hina, bahkan terjerembab dengan kerajaan itu, seperti Firaun. Nah, bagaimana kita menghayati atribut ilahi yang disampaikan kepada kita melalui firman-Nya ini, bahwa Allah adalah Maliki Yaumiddin, bahwa harapan kita nanti di akhirat memiliki tempat, di tempat yang benar, fi maq'adi sidqin, di sisi Allah Maharaja yang maha berkuasa. Dan kita menyadari Allah adalah Malikin Nas, Raja manusia. Bagaimana kita menghayatinya? Padahal itu kita baca terus menerus minimal 17 kali di dalam sehari waktu sholat. Ada satu penjelasan yang bagus. Perintah dan larangan ketika disampaikan oleh siapapun, pengalaman yang termudah kita kenang adalah dari orang tua kita. Ketika orang tua kita memerintahkan sesuatu, terkadang memotivasinya dengan memberi hadiah. Ketika orang tua kita mencegah, melarang kita dari sesuatu yang buruk, yang terkadang mencegahnya dengan satu hardikan yang keras misalnya. Ketika itu sesuatu yang sangat tidak disukai, karena orang tua kita soleh, itu adalah dosa. Kemudian orang tua kita menghardik secara keras. Biasanya baik perintah dengan motivasi, dengan hadiah, maupun larangan dengan satu hardikan, itu membekasnya pada diri kita pada awal-awal saja. Kita dikasih hadiah supaya rajin baca Quran misalnya. Kita dikasih hadiah, dikasih baju baru agar
pakai sholat ke masjid dengan pakaian yang indah. Ketika kecil kita senang dengan itu, kita semangat. Tetapi berapa lama? Gak lama, meredup kembali. Dan sebagai anak kecil kita memerlukan lagi motivasi itu untuk semangat lagi. Begitu juga kalau kita dilarang, kita terhenyak, ada rasa takut, disiplin kita. Tetapi berapa lama ketika orang tua kita tidak mengingatkan lagi, kita kadang-kadang berani coba-coba lagi untuk melanggar apa yang sudah diingatkan oleh orang tua kita. Setelah dewasa, boleh jadi orang tua kita sudah meninggal, tidak ada yang membentak kita lagi, tidak ada yang memberi hadiah kita lagi. Tetapi batas-batas larangan Allah itu ada. Ada saat dimana kita begitu termotivasi, awal-awal Ramadan misalnya, kita jalan pakai kendaraan itu, sering istighfar kita, melihat, kita tahu ini tidak boleh dilihat, kita tunduk astagfirullah. Karena kita tahu ini sedang saum. Melanggar larangan itu merusak nilai saum kita. Tetapi kita juga sadar semangat seperti itu tidak berketerusan. Ada akhirnya kemudian ya kita melihat begitu saja tanpa ada perasaan yang begitu berat seperti ketika kita sedang saum. Nah, ketika sholat diingatkan Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Akan ada saatnya di mana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana sebuah nikmat yang sudah kita rasakan ini akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga kita tidak seperti anak-anak lagi yang memerlukan motivasi dan hardikan, tapi kita ingat akan bertanggung jawab suatu saat. Akan ada hari di mana kita ditanya tentang semua nikmat yang pernah kita rasakan. Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Ada saat di mana kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala, Maharaja. Dan kita pernah berada di wilayah kerajaannya, seberapa taat kita pada peraturannya. Sehingga itu menggugah ketaatan kita. Dan kalimat yang paling indah disimpulkan di dalam talbiyah. Dan kalimat yang sangat indah ketika kita mendekati rumahnya. Rumah dalam makna memuliakan Ka'bah. Bukan berarti Allahnya ada di situ, berumah di situ. Sebagaimana kalimat naqatullah, untanya Allah, menunjukkan mulianya unta mukjizat pada Nabi Saleh itu. Demikian juga Baitullah. Nah, ketika kita mendekat ke Ka'bah, ucapan yang harus kita ucapkan adalah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaika la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah dengan tauhid yang bersih, tidak ada syirikat bagimu ya Allah. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya segala puji, segala nikmat dan segala kerajaan itu milikmu ya Allah. La syarikalak, tidak ada serikat bagimu. Ini pernyataan pengakuan bahwa Allah maha memiliki, Allah raja manusia, bahkan maha raja yang kita ingin berdekat-dekat dengan Allah di surga. Apa yang membuat kita lalai, lupa, bahkan ego kita meningkat? Biasanya karena kita punya status, biasanya karena kita punya prosperity, punya kemewahan, kita punya properti, punya kepemilikan aset yang banyak, atau mungkin kita punya kekuasaan, punya kewenangan. Maka bisa tidak diterima umroh dan haji kita kalau kita tidak menyerahkan status ini, semua kepemilikan aset ini, semua kekuasaan ini tidak kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka talbiyah harus diulang-ulang. Semua status yang menimbulkan kita dipuji orang, sebenarnya pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan yang terkadang kita banggakan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secuil kekuasaan yang kita miliki hakikatnya hanya titipan dari Allah Maharaja yang kita harus mentaatinya. Mari kita evaluasi diri kita. Apa yang tergetar di hati kita ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan dan kita tidak bisa lari pada waktu itu.
Mari kita evaluasi apa yang kita rasakan ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah Raja di hari pembalasan. Karena ini penting, dan ada satu ayat yang menanyakan kepada kita, bukan berarti ngetes dalam arti seperti ujian, begitu jawabannya benar dicontreng selamat, tetapi untuk menjadi pemahaman dan penghayatan. Kamu tahu nggak apa itu hari pembalasan? Tahu nggak apa itu hari pembalasan? Kemudian dijelaskan, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Hari pembalasan itu adalah yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, hari di mana satu jiwa tidak bisa menolong jiwa yang lain. Semuanya menghadap Allah sendiri-sendiri, mempertanggungjawabkan semua nikmat, semua perbuatan, semua amanah, wewenang, jabatan, kekuasaan, dan apapun yang pernah kita miliki. Dan ketika itu penilaiannya hanya pada Allah semata. Wal amru yauma idzil lillah. Tentu yang selamat adalah ketika orang itu mengakui semua nikmat ini dari Allah dan menggunakannya sesuai dengan apa yang dikehendaki, diperintahkan, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang disampaikan oleh seorang sahabat Nabi, dan tentu beliau mendapatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan pertama di padang mahsyar ketika manusia yang mukmin, yang kafir, semua manusia dengan segala tindak tanduk, perilaku, dan keyakinannya ketika di dunia dikumpulkan. Deklarasi pertama adalah pertanyaan, limanil mulkul yaum? Milik siapa kerajaan hari ini? Itu suatu pernyataan tentang kekuasaan ilahi. Limanil mulkul yaum? Milik siapa kerajaan hari ini? Di dalam tafsir, pertanyaan itu diucapkan 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ketika setelah kehancuran jagat raya semesta raya ini, ketika sangkakala ditiup, satu gambaran bahwa segala sesuatu itu akan hancur ketika daya tahan terhadap getaran itu dilampaui. Gelas misalnya punya daya tahan terhadap getaran. Ketika pesawat terbangnya rendah, kita sering lihat di film-film perang, maka getaran dari pesawat terbang itu bisa memecahkan kaca. Mengapa? Daya tahan getar kaca itu terlampaui, pecah. Apa yang disebutkan dengan trompet sangkakala? Ketika malak Israfil meniupnya, maka getaran yang ditimbulkan dari suara itu melampaui daya tahan getar semua yang ada di jagat raya ini, sehingga semuanya luluh lantak, hancur. Bukan hanya kaca, suatu keadaan yang mengerikan. Meninggal semuanya. Yang tersisa malaikat yang memikul arasy, malak Jibril, malak Mikail, malak Israfil, dan malak Izrail, malaikat pencabut nyawa. Setelah itu Allah perintahkan semua malaikat diwafatkan oleh malak pencabut nyawa. Dalam tafsir disebut malak Izrail. Kemudian ada dialog, siapa lagi yang masih tersisa? Tentu Allah bertanya seperti ini bukan tidak tahu. Allah Maha tahu. Tetapi ini sebuah dialog untuk menjadi pembelajaran buat kita. Sampai akhirnya ya tinggal Allah Subhanahu wa taala yang Maha hidup, tidak mati, dan malak Izrail. Malak Izrail pun diperintahkan untuk mencabut nyawanya. Beberapa riwayat menyampaikan itu, bahkan ketika malak Izrail merasakan sakitnya ketika mencabut nyawanya sendiri. Pada saat itu beliau mengatakan, kalau saya tahu sakitnya dicabut nyawa seperti ini, saya akan lebih lembut mencabut nyawa orang yang beriman. Tapi sudah kasih kesadaran itu. Sudah meninggal semuanya. Meninggal semuanya, semesta raya ini hening. Tidak ada kehidupan. Hening. Di dalam tafsir disebutkan 40 tahun keheningan itu. Ketika itu Allah berfirman, limanil mulkul yaum? Milik siapa kerajaan hari ini? Tidak ada yang menjawab. Memang semuanya sudah mati.
Kemudian Allah menjawab sendiri, lillahil wahidil qahhar. Milik Allah yang Maha Esa dan Maha mengalahkan. Kemudian yang kedua diucapkan di padang mahsyar sebagai satu ucapan pertama, deklarasi yang pertama setelah manusia dikumpulkan. Ayat ini ada di dalam surah Al-Ghafir atau surah Mu'min ayat ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaumahum barizuna la yakhfa 'alallahi minhum syai'un. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Hari ketika mereka keluar menuju mahsyar, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah. Kemudian Allah berfirman, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan hari ini? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, pada peristiwa yang pertama diberikan penjelasan, yakbidullah, Allah menggenggam bumi, yakbidullahul ard wa yatis samawat biyaminihi, dan menggulung langit dengan tangan kanannya. Tentu ada pembahasan berkenaan dengan yadullah ini, tapi tidak pada saat ini. Allah menggenggam bumi, menggulung langit dengan tangan kanannya. Summa yaqulu anal malik, akulah satu-satunya raja, akulah sang raja. Aina mulukul ard, mana raja-raja bumi itu? Ini satu kalimat yang membuat kerut hati orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan dan kerajaan. Walaupun Fir'aun mengatakan tidak ada raja di Mesir ini selain aku, atau bahkan mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Rabbmu yang paling tinggi, Tuhanmu yang paling tinggi. Tapi toh mati juga dan tidak bisa menantang pertanyaan ini. Nah, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkenaan dengan ayat tadi menyampaikan yajma'ullahul khalaiqa yaumal qiyamah. Allah mengumpulkan semua makhluk pada hari kiamat. Fi sa'idin bi ardin baydoa, di tanah lapang yang berwarna putih. Ka'annaha sabikatu fiddatin, seperti lempengan perak. Lam yu'sallah fiha qattun, yang Allah tidak pernah didurhakai sedikit pun di tempat itu. Tidak seperti di bumi dengan semua tingkah pola laku manusia. Itu adalah tempat di mana Allah tidak pernah didurhakai, tidak pernah dilanggar sedikit pun perintahnya. Kemudian fa'awwalu ma yatakallamu, yang pertama diucapkan di tengah kumpulan semua makhluk, jin, manusia, semua yang diciptakan dikumpulkan di situ. Fa'awwala ma yatakallamu bihi ayyunadiya munadin, ada penyeru yang menyerukan, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan hari ini? Fayajibu kulluhum, maka semua yang hadir di situ mengatakan lillahil wahidil qahhar, milik Allah. Kerajaan milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Perkataan itu di dalam tafsir Bahrul Muhit menjadi penanda bahwa Allah secara faktanya zuhur jelas, sebagaimana jelasnya zuhur, siang hari yang teramat jelas itu kan pada waktu zuhur. Faktanya adalah Allah Maharaja, dan jelas secara konsekuensi hukum ketika Allah Maharaja, maka satu-satunya aturan yang akan menimbang baik dan buruk pekerjaan manusia ketika dilakukan di dunia, ya aturan Maharaja Allah ini. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan, fayaqulul ibad, berkata semua hamba, mu'minuhum, baik yang mukminnya, wa kafiruhum, maupun yang kafirnya, sama ucapannya lillahil wahidil qahhar, milik Allah Maharaja Maha berkuasa. Bedanya reaksinya. Fayaqulul mu'minuna hadzal jawab sururan wa taladduda. Orang beriman ketika sudah mengatakan tentu saja ya Allah, kalau bahasa kita, milikmu, milik Allah kerajaan hari ini, Engkau yang Maha Esa, Engkau yang Maha Perkasa, lega orang beriman. Sururan wa taladduda, senang. Karena mereka tidak pernah punya masalah berhubungan dengan
Allah sebagai raja, bumi sebagai wilayah kerajaan Allah, mereka mentaatinya, nggak punya masalah. Bahkan kalimat diulang-ulang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir yang senantiasa diucapkan setelah salat. Tidak pernah punya pembangkangan di wilayah kerajaan Allah. Tidak pernah punya pembangkangan terhadap Allah sebagai maharaja. Maka sururan wa taladduda, lapang dan sudah terbayang kenikmatan dan kelezatan yang akan dihidangkan oleh Allah maharaja yang maha baik. Fayaqulul mu'minun hadzal jawab sururan wa taladduda. Senang semuanya. Karena tidak punya masalah dengan Allah sebagai raja dan kerajaan Allah itu. Tetapi wa yakunul kafiruna ghamman wa inqiyadan wa hudu'a. Orang kafir mengatakan yang sama, milik Allah kerajaan hari ini. Tetapi setelah itu dia merasakan kesedihan, takluk dan kehinaan. Karena sadar waktu di dunia, waktu berada di wilayah kerajaan Allah bumi, mereka tidak melaksanakan peraturan-peraturan Allah secara benar, bahkan membangkang terhadap peraturan itu. Maka itu momen kehinaan bagi mereka. Ketaklukan walaupun dulu merasa berkuasa. Fir'aun pun tidak bisa apa-apa di situ. Dan menjadi momen kesedihan. Bahkan mereka mengatakan, alangkah baiknya kalau kami jadi tanah saja. Nah, ini hal yang perlu direnungkan, bahwa dampak dari apa yang terjadi di muka bumi, tindakan kita di muka bumi itu akan berlanjut ke akhirat. Ada yang menjadi mulia dengan anugerah kerajaan, anugerah kekuasaan, atau nikmat yang kita rasakan, dan ada yang bisa menjadi hina karena itu. Maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin yang kita baca dalam salat, walaupun momen itu mungkin hanya 5 detik, tapi di momen itu ada kesadaran dari dunia sampai akhirat. Saat dimana nanti Allah akan bertanya, milik siapa kerajaan hari ini. Demikian, insya Allah kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Tapi ada satu hal yang perlu kita sadari, bahwa nanti mukmin maupun kafir akan mengakui kerajaan Allah, tetapi reaksinya berbeda. Yang mukmin bergembira, yang kafir sangat sedih dan berduka. Mudah-mudahan kita termasuk yang bergembira itu. Mensyukuri nikmat kerajaan Allah, menyadari sepenuhnya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Dan kita menyadari Allah maharaja yang maha baik itu. Dia juga yang menjadi maharaja dan maha baik yang akan memberikan keridhaan dan surganya kepada kita, anak-anak kita, istri dan kerabat keluarga kita. Itu yang harus menjadi keyakinan dan kegembiraan kita. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita. Apabila ada yang mau ditanyakan, saya tahu, misalnya saya sampaikan. Kalau saya tidak tahu, itu saatnya kita sama-sama belajar lagi. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.